Ini ya, saya ada info terbaru dari imigrasi Hong Kong. Jadi untuk mbak-mbak yang putus kontrak, misalnya kalian ya hitung-hitungan di agent atau di rumah majikan waktu kalian putus kontrak, hitung-hitungan terakhir itu kan biasanya kan ada gaji terakhir, cuti tahunan, $100 transport, terus tiket atau uang tiket ya. Itu tolong kalian minta fotokopi atau misalnya agentnya cetil ya. Nggak ada fotokopi, kamu foto saja, oke. Sama foto dari atas itu 1 lembar penuh. Biasanya kalau kalian majikannya yang lama ribet, komplain sampean ABCD, mereka akan minta imigrasi akan minta hitung-hitungan gaji terakhir. Hitung-hitungan gaji terakhir, terus surat notis itu yang ditandatangani majikan atau mungkin surat intermediate atau pre-kontrak yang ditandatangani majikan. Kalau misalnya majikan nggak mau tanda tangan, mau mantai kayak sebenarnya surat intermediate atau surat putus kontrak atau surat pre-kontrak itu 1 orang yang tanda tangan itu boleh. Tapi kalau keduanya mau tanda tangan itu akan lebih bagus. Kalau misalnya majikan tanda tangan terus sama nggak dikasih fotokopi ini, minta sama agent ya, karena sebenarnya itu wajib kalian punya kopi 1 setidaknya. Terus jadi surat pemutusan kontrak sama surat hitung-hitungan gaji terakhir. Terus ada lagi, 1 lagi. Kalau kalian pulang ke Indonesia putus kontrak misalnya ya, sama kan punya boarding pass. Apa itu boarding pass? Kayak lomba lek sama check in di bandara kan sama dapat tiket ya, kecil ya yo, persegi panjang. Itu difoto. Itu bukti bahwa kalian sudah pulang ke Indonesia, karena sekarang rata-rata imigrasi mewajibkan kalian pulang ke Indonesia nunggu visa kalau statusnya putus kontrak, intermediate, pre-kontrak atau mungkin intermediate, pre-kontrak, notis, itu semuanya sama mbak sebenarnya. Cuman pre-kontrak sama pre-kontrak itu biasanya kita yang nggak mau sama majikan. Kalau majikannya nggak mau sama kita itu namanya terminate. Bedanya di mana? Bedanya adalah sampean dikasih notis atau sampean dikasih notis majikan atau sampean yang ngasih notis majikan atau langsung keluar lah. Kalau langsung keluar, yang nggak mau itu yang ngasih 1 bulan gaji. Misalnya sampean yang beri kontrak ke majikan, tatai, aku kerja sampai hari ini, saya nggak kerja lagi, kamu tak kasih 1 bulan gaji, misalnya seperti sampean yang bayar. Tapi kalau majikan yang nggak menghendaki sampean sama disuruh keluar langsung hari itu juga, majikan bayar sampean 1 bulan gaji. Itu namanya intermediate langsung atau berkontrak langsung tanpa notis. Notis itu apa? Notis itu pemberitahuan. Jadi pemberitahuan 1 bulan atau tanpa pemberitahuan, bedanya di situ ya. Terus kemarin saya juga itu balesi surat dari imigrasi, mbaknya itu putus kontrak. Sebenarnya kerja di majikan itu sudah 1 tahun. Sebelumnya dia 3 tahun difiniskan karena nenek meninggal, yang kemudian kerja 2 tahun kurang sedikit, kakeknya meninggal. Terus yang sekarang ini dia kerja 1 tahun, itu majikannya ribet banget kelihatannya karena dia mungkin nulis surat jelek banget, surat intermediate nggak dikasih, terus surat hitung-hitungan gaji itu sekarang kalau imigrasi, kalau dulu ya bilang nggak dikasih surat hitung-hitungan gaji terakhir. Oke, kalau sekarang mereka mewajibkan. Jadi ingat, kalau kalian di intermediate atau kalian putus kontrak atau finish kontrak, kalau finish kontrak lebih aman ya, biasanya nggak masalah. Tapi kalau putus kontrak intermediate atau pre-kontrak, kalian hitung-hitungan gaji terakhir di foto. Kalau punya fotokopinya lebih bagus. Kalau nggak ada ya di foto lah. Like agent yang ngomong, ngentek-ngentek kertas, di foto ya apa-apa. Tapi sebenarnya kalian itu berhak minta fotokopi mbak ya. Saya sendiri kalau anak-anak saya di intermediate atau di finishkan atau apapun itu, saya akan kasih fotokopi hitung-hitungan gaji terakhir sama pemutusan kontrak, entah itu finish kontrak atau di finishkan atau intermediate. Terserah, kalian mau cari saya lagi, ayo. Sampai misalnya nggak nyari aku lagi, sama di agent lain juga nggak masalah. Tapi setidaknya agent mestinya kasih 1 fotokopi gitu ya. Jadi kalau kalian nggak dikasih, minta foto lah, nggak kalian fotokopi, oke ya. Jadi itu hak kalian. Jadi kalau sebagai agent juga nggak boleh nggak ngasih fotokopi kalau mereka ada gitu loh ya. Jadi sama nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau misalnya agentnya nggak ngasih, minta gitu ya. Itu nomor 1 surat pemutusan kontrak sama hitung-hitungan gaji terakhir, boarding pass waktu sampean pulang ke Indonesia. Jadi itu ya beberapa macam untuk mbak-mbak yang putus kontrak, ini harus kalian perhatikan. Jadi biar kalau misalnya majikannya sampean itu nggak ribet, seperti anak-anak saya yang putus kontrak, yang majikannya nggak komplain ke imigrasi, mereka aman saja. Hari ini pulang ke Indonesia, mungkin besok atau lusa sudah turun visa. Jadi kalau yang bermasalah, majikannya biar rewel, komplainnya berjilid-jilid lah, biasanya
mereka akan membuat imigrasi akan menulis surat suruh menjelaskan, suruh menulis semua itu ya, full history itu sampean waktu sampean kerja di Hong Kong dari majikan pertama sampai terakhir, bagaimana pemutusan kontraknya, finish kontrak apa putus kontrak, dari kapan sampai kapan, dari bulan berapa tahun berapa sampai tahun berapa bulan berapa, terus nama majikannya siapa, terus putus kontrak karena di interminate atau di finishkan, apa finish kontrak apa pre-kontrak. Biasanya kalau majikannya ribet sekali, saya pernah dapat surat seperti itu ya, mungkin 1 bulan mungkin 1 atau 2 kali ya. Biasanya sing seperti itu sing ribet-ribet, tapi biasanya seperti itu bisa turun visa enggak ya bisa. Mereka sebenarnya cuman nyuruh sampean. Kenapa itu pentingnya Mbak ya, sampean punya paspor yang lama. Lah dulu itu kalau kita visanya yang dulu sekali di Hong Kong, semua visa itu ditempel di dalam paspor itu kayak stiker itu ya, jadi nggak gampang hilang. Jadi kalau paspornya kalian masih ada, otomatis visanya kalian masih ada. Lah ini yang harus kalian perhatikan, visa sing 1 lembar penuh sekarang ini yang ada barcode-nya itu jangan sampai hilang, disimpan. Kalaupun kalian sudah ganti majikan, tetap disimpan. Kenapa? Kalau misalnya suatu saat ganti majikan, dipersulit sama imigrasi dapat surat yang suruh menjelaskan full history sama kerja di Hong Kong, kalian nanti masih punya semua visa. Karena visa yang dulu ditempel, kalau sekarang ini kan pisah ya 1 lembar, kadang hilang, kadang mereka juga nggak tahu apa itu visa. Dipikirnya visa kecil yang di dalam paspor yang di staples, kalau dulu biasanya di staples itu ya. Kalau itu jadi visa masuk ke Hong Kong, visanya sampai kapan. Tapi yang ada barcode-nya Evoji itu yang kertas putih besar, itu visa sampean yang asli Mbak, itu juga harus ada. Jadi kalau misalnya suatu saat sampean di Hong Kong misalnya 20 tahun, semua visanya lengkap dari pertama kali di Hong Kong sampai terakhir, kalau sampean dapat surat nggak baik dari majikan, terus imigrasi nyuruh sampean untuk nulis semua apa kerjanya sampean di Hong Kong, pengalaman kerja di Hong Kong dari pertama sampai terakhir, kalau ada surat itu, saya nggak apa-apa, saya bisa nuliskan sampean surat balasan yang baik yang membuat imigrasi bisa turun visa. Tapi visanya sampean yang 2 hilang celah, susah itu. Jadi disimpan ya Mbak ya.